Saudara, sebanyak 2 kubik air bersih disalurkan Kementerian Pekerjaan Umum di setiap posko pengungsian di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Krisis air bersih menjadi satu masalah yang timbul pasca terjangan banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan untuk mengatasi hal itu, Kementerian Pekerjaan Umum mengirimkan ada 2 kubik air bersih setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga di posko pengungsian. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sudah ada jurnalis Kompas TV, Reza Pratama, dan juga juru kamera Abdul Rohim. Selamat pagi, Reza. Reza, bisa diceritakan bagaimana proses pencarian terhadap korban yang masih hilang di Kabupaten Agam, Sumatera saat ini? Ya baik, Adisti dan juga saudara, proses pencarian memang setiap harinya terus dilakukan begitu oleh tim SAR gabungan dari TNI Polri, kemudian Basarnas, BPBD, pemadam kebakaran dan juga tim relawan begitu. Saat ini memang yang dilaporkan hilang data berdasarkan dari Bupati Agam ini menyampaikan bahwa saat ini masih ada 84 orang yang dinyatakan masih hilang, itu pun yang sudah melaporkan dari anggota keluarganya. Bupati juga menyampaikan masih ada beberapa keluarga memang yang belum melaporkan kehilangan anggota keluarganya, namun dari jumlah 84 orang itu bisa dikatakan bisa melebihi dari 84 orang karena memang banyak keluarga yang memang belum melaporkan anggota keluarganya yang hilang begitu. Pencarian akan dilakukan atau dimulai sekitar pukul 7:30 pagi, kemudian nantinya selesai pada pukul 6 sore, namun pencarian kemarin sempat terkendala oleh cuaca karena cuaca di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam ini kemarin turun hujan cukup deras begitu dengan intensitas yang cukup lama sehingga itu menjadi salah satu kendala dari tim SAR gabungan. Selain itu kendalanya adalah material banjir bandang ini yang cukup besar begitu ya, kemudian tanahnya juga tebal. Ini menjadi salah satu kesulitan juga bagi tim SAR untuk melakukan pencarian. Nah, terkait jaringan telekomunikasi ini rencananya pada hari ini akan mulai dilakukan perbaikan. Jika bisa dilihat di sebelah kanan saya, Adisti dan juga saudara, ini merupakan jaringan telekomunikasi dari salah satu operator seluler begitu ya, yang akan mulai diperbaiki pada hari ini. Tadi salah satu mitra ataupun dari staf untuk perbaikan dari salah satu operator seluler ini bahwa ada beberapa perangkat yang rusak begitu ya. Salah satunya adalah dinamakan Rexi BTS dan juga RBS. RBS itu tadi disampaikan oleh pekerja begitu ya, bahwa RBS itu fungsinya untuk menyalurkan sinyal menuju ke antena tower di ujung paling atas. Nah, itulah yang saat ini menjadi prioritas untuk dikerjakan karena jaringan telekomunikasi di sini sangat sulit begitu ya, apalagi untuk warga untuk mengakses atau menghubungi keluarga ini sangat sulit begitu ya untuk melakukan panggilan telepon, apalagi untuk mengakses internet. Kemudian jika dilihat di sebelah kiri saya, ini masih terlihat pemandangan yang kurang mengenakan begitu ya, banyak sekali puing-puing batang pohon yang ukurannya sangat besar, bahkan bebatuan pun terlihat sangat besar begitu ya. Ini menandakan bahwa saat itu material yang terbawa banjir bandang luar biasa begitu ya, menyapu sejumlah rumah dan juga area persawahan warga. Nah, ini adalah jalan penghubung begitu ya di Desa Nagari Air begitu, karena jembatannya terputus oleh banjir bandang. Kemarin tim SAR ini membuatkan jembatan sementara dari kayu. Bisa dilihat warga memang hanya bisa menggunakan kendaraan roda 2, namun harus berhati-hati begitu ya, karena ada tanah yang kemarin turun hujan ini cukup licin begitu ya, sehingga warga harus berhati-hati untuk menyeberang melalui jembatan sementara tersebut karena medannya cukup licin. Kemudian di atasnya lagi di daerah Selareh Air dan juga Subarang Air ini memang masih ada juga jembatan yang terputus ataupun jalan juga terputus, sehingga akses kedua desa tersebut ini tidak bisa dilalui, hanya bisa dilalui oleh
ataupun untuk berjalan kaki. Sementara itu Adisti, pencarian akan terus dilakukan hari ini. Kita akan pantau seperti apa proses pencarian dan akan terus mengabarkan kepada Anda. Adisti, kembali ke Anda. Oke, jadi ada 84 orang lagi yang masih dicari dan proses pencarian akan berlangsung di pagi hari ini. Kita beralih ke kondisi warga terdampak banjir dan juga longsor di Kabupaten Agam. Dari pantauan Anda sejak kemarin, Reza, apakah kebutuhan warga ini sudah sepenuhnya terpenuhi? Bantuan apa yang sampai saat ini masih dirasa masih kurang di sana, khususnya di posko pengungsian bagi kaum rentan seperti ibu hamil, kemudian ada juga lansia dan juga balita, Reza? Baik Adisti dan juga saudara, terkait keperluan pengungsi begitu ya, jika kami pantau sejak kemarin memang untuk keperluan makanan ini tercukupi karena di sana ada dapur umum Adisti. Kemudian untuk posko kesehatan juga tersedia sehingga lansia kemudian anak-anak ataupun pengungsi yang membutuhkan untuk mengecek kondisi kesehatan ini tersedia posko kesehatan. Kemarin beberapa dokter juga tersedia di sana begitu ya dari Idai Sumba, sehingga bagi warga yang mengeluhkan kondisi kesehatannya bisa langsung datang saja ke posko kesehatan yang ada di pengungsian, kalau tidak salah di SDN 05 Kayu Pasak begitu ya, salah satu posko pengungsian di Kecamatan Agam, maksud kami di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Kemudian yang paling dibutuhkan oleh pengungsi pada saat ini sejak kemarin juga ini adalah air bersih, karena beberapa hari kemarin air bersih ini sangat sulit untuk didapatkan. Namun informasi baiknya kemarin sore memang Kementerian PU ini sudah menyalurkan air bersih begitu ya. Setiap harinya 2 kubik air bersih ini disalurkan ke setiap posko pengungsian yang ada di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Kemudian 2 kubik air lainnya ini rencananya akan disalurkan juga ini untuk keperluan air bersih untuk minum. Yang 2 kubik lainnya ini untuk keperluan MCK begitu. Nah, untuk obat-obatan juga ini tersedia di sana, makanan, pakaian, kemudian selimut, matras ini saat ini sudah terpenuhi pantauan kami sejak kemarin begitu, Isti. Oke, baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Reza Pratama dan juga juru kamera Abdul Rohim melaporkan langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali.